Permainan lama kembali dijalankan oleh para big money untuk memperoleh peluang masuk di harga bawah saat IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Dengan IHSG yang sudah koreksi cukup dalam akhir-akhir ini, serta melihat strategi dari para big money, rasanya sangat menarik untuk terus membahas strategi dari para big money. Bisa terlihat dari berbagai hal, ternyata memang para big money ini terus berusaha untuk bisa masuk di harga yang rendah. Ya tentu berbeda pola mainnya dengan para investor retail yang begitu mudah masuk dan keluar karena dana kelolaannya kecil. Tetapi untuk mereka yang dana kelolaannya besar, tentu mencari harga yang murah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu strategi yang bisa membuat mereka masuk di harga yang murah, dan perlu strategi juga untuk ketika harga naik karena perusahaannya bagus, maka dalam menjual pun dibutuhkan strategi. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas strategi para big money untuk masuk di harga yang sebisa mungkin ada di paling bawah. Sebenarnya untuk harga sekarang ini sudah sangat menarik, tetapi mengingat baru saja para big money ini take profit dan cukup besar, nah tentu untuk masuk kembali mereka perlu strategi untuk supaya ketika mereka masuk tidak keburu harganya naik, dan tentu mereka pasti akan masuk secara bertahap dengan dana kelolaan yang besar. Ya tentu strategi yang mereka gunakan juga itu pasti ya berusaha untuk bisa masuk di harga yang secara average-nya ya di minimal kurang lebih di harga sekarang ini. Dari sekian banyak strategi yang mereka pakai, ya tentu melalui strategi analisa, melalui juga strategi diversifikasi, melalui strategi mungkin menggunakan beberapa sekuritas, baik luar maupun dalam negeri yang sering kita dengar. Ya tentunya salah satu cara yang paling ampuh dan terus mereka pakai sampai sekarang ini, yaitu melalui berita. Sebenarnya ini cara yang lama, tetapi kenapa mereka masih terus gunakan? Karena ya pastilah masih sangat-sangat efektif lah buat mereka. Ya tentu ini juga tidak menutup kemungkinan karena ya dengan banyaknya pertambahan investor-investor pemula yang begitu mudah termakan dengan berita-berita yang ada, ya itu menjadi senjata ampuh buat mereka. Memang penurunan IHSG yang sangat-sangat dalam ini menjadi momentum buat para big money ini, dan tentunya ini suatu kesempatan yang memang mereka sudah memperhitungkan dari semula, mulai dari ada istilahnya sell on May, kemudian juga kita tahu disertai dengan sentimen-sentimen menguatnya dolar dari rupiah, dan juga akhir-akhir ini seperti Morgan Stanley yang merekomendasikan IHSG itu underweight atau saran untuk jual di portfolio mereka. Salah satu alasan mereka adalah tentang janji kampanye dari presiden terpilih kemarin yang sebentar lagi akan dilantik. Dan ini dijadikan alasan untuk mereka membuat keputusan merekomendasikan bahwa untuk IHSG secara rekomendasi di portfolio mereka, Morgan Stanley yang adalah lembaga keuangan ini ya merekomendasikan untuk jual. Nah, yang menarik di sini, dari Morgan Stanley turunkan rekomendasi IHSG ini turun ke level terendahnya di 2024. Yang menariknya dua alasan yang juga terangkat di sini, yaitu terjadinya penguatan dolar dan yaitu tadi janji kampanye dari presiden yang ada. Oke, soal menguatnya dolar itu memang terjadi sekarang ini dan memang berdampak bagi banyak saham di Indonesia, tetapi tidak secara menyeluruh, karena untuk saham-saham tertentu yang banyak ekspor produknya, justru mereka malah
mendapatkan keuntungan tersendiri ketika terjadi penguatan dolar terhadap rupiah. Dan perlu diingat bahwa ini tidak menjamin akan terus berlangsung, artinya dalam jangka waktu yang lama. Bisa saja dalam waktu dekat ini dengan situasi yang terus berubah-berubah, dolar kembali turun, dan kemungkinan juga suku bunga akan diturunkan, ya tentu kembali akan mengalami pemulihan. Jadi kalau hanya itu yang dijadikan alasan kan, ya memang momentumnya pas, tetapi seperti dolar ini kan dalam 1-2 bulan naiknya cukup tinggi, tetapi kalaupun dia memang mau turun, biasanya mungkin bisa jadi juga hanya dalam 1 dan 2 bulan saja. Nah sayang Anda yang berinvestasi jangka panjang tapi terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya jangka pendek seperti ini. Oke, itu untuk dari dolarnya. Nah coba Anda juga berpikir, dari janji kampanye presiden terpilih tentang makan siang yang menurut mereka hal tersebut akan membuat beban fiskal RI itu akan menjadi sangat besar dan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah itu kan baru prediksi mereka saja. Nah ini belum diberlakukan, hal ini belum diberlakukan, bahkan pelantikannya saja nanti setelah di bulan Oktober. Setelah bulan Oktober juga pasti pelaksanaannya itu tidak akan langsung jadi dalam sekejap. Nah kalau mereka sudah langsung ambil keputusan itu sekarang, ya tentu ini ya memanfaatkan saja momentum yang ada dengan melakukan hal seperti ini. Padahal sebenarnya ya tujuan mereka sebenarnya juga mereka mau masuk kembali ke dalam. Apakah dengan program makan siang gratis ini memang benar-benar akan membuat saham-saham di Indonesia ini kolaps? Apakah dengan program makan siang gratis ini akan membuat saham-saham perbankan itu tidak menghasilkan laba lagi? Apakah dengan program makan siang ini akan membuat saham-saham di sektor batu bara tidak akan lagi bisa memproduksi dengan maksimal? Ya tentunya tidak segampang itu. Kalaupun ada dampaknya memang ada, bisa jadi, tetapi tidak dalam porsi yang sangat besar seperti yang mereka kait-kaitkan di sini, yang juga mereka manfaatkan dengan momentum naiknya dolar yang tadi sudah saya bahas itu. Bisa jadi itu hanya dalam sekejap bisa turun lagi. Dan bisa Anda lihat penerbitan berita kurang lebih dirata-ratakan 1 minggu terakhir ini. Dan kita tahu minggu yang lalu di kisaran hari Rabu atau hari Kamis ketika The Fed mengumumkan menahan suku bunga, yang juga kemudian disertai dengan ada peningkatan atau penguatannya dolar, yang membuat kemudian kita bisa lihat IHSG turun, ya koreksi. Dan ini ya mereka berusaha untuk memanfaatkan momentum-momentum yang ada, mencocok-cocokkan semua sehingga membuat ya retail ketakutan. Karena memang sekarang ini ya fokus mereka itu membuat bagaimana retail itu bisa menyerahkan barang kepada mereka, menjual barang-barang mereka, karena ya rata-rata ya tidak menutup kemungkinan sebagian besar portfolio dari retail saat ini, apalagi investor-investor pemula, lebih lagi yang baru masuk di tahun-tahun ini ya, membeli di bulan-bulan Januari, Februari, ya tentu sekarang ini rata-rata pada merah, karena ya terjadi koreksi yang sangat dalam. Nah mereka mau masuk di harga sekarang ini yang memang sudah sangat menarik, tetapi kembali lagi untuk masuk ya tidak mudah. Nah salah satu strategi yang mereka pakai ya ini, menggiring opini daripada para retail itu ke hal-hal yang tidak bagus sehingga menimbulkan ketakutan yang menyebabkan panic sell, yang membuat ya mereka dapat kesempatan untuk masuk lagi. Memang untuk di tahapan-tahapan tertentu para market maker atau bandar ini mereka memang bisa menggerakkan harga saham, termasuk harga-harga saham blue chip. Ya harga-harga saham-saham yang besar itu bisa digerakkan turun, tetapi hanya dalam batasan-batasan tertentu. Namun kenapa IHSG justru koreksi sangat dalam sejauh ini? Ini bukan hanya semata-mata disebabkan oleh karena outflow asing, ya ini juga disebabkan oleh panic sell dari investor-investor retail yang ada. Belum lagi ditambah dengan ada begitu banyak trader-trader yang tidak setuju dengan peraturan Bursa Efek Indonesia tentang full call auction. Ya tentu ini jadi kesempatan hanya untuk full call auction kan
jarang ya, hampir tidak ada, atau kalaupun ada sangat sedikit itu yang digiring berita oleh asing di sini, karena ya mereka sudah melihat dari dalam saja itu sudah banyak yang kontra. Jadi ya mereka main saja di berita-berita yang lain sehingga ya melengkapi berita-berita yang menakutkan, sehingga membuat retail kembali jadi panik dan ikut menjual, ya harga kembali turun, dan kemudian mereka yang kemudian menampung, mereka dapat di harga bawah sekarang ini yang sudah sangat murah. Coba kalau Anda luangkan waktu kemudian Anda hitung ya, bagi Anda yang sudah bisa menghitung potensi-potensi dividen yang akan didapatkan dari saham-saham blue chip seperti saham-saham perbankan, saham-saham batubara ya, ITMG, UNTR yang sudah koreksi sangat dalam akhir-akhir ini, belum lagi di saham-saham perbankan baik di saham-saham besar maupun sampai ke menengah ke bawah. Kebanyakan saham-saham itu mengalami koreksi, lebih lagi yang rutin membagi dividen. Dengan harga sekarang ini, proyeksi dividen ke depan itu sudah sangat besar, dan itu tentu sudah sangat menggiurkan bagi mereka. Saya suka dengan salah satu komentar di channel ini yang menulis, ya untuk sekarang memang benar kita harus adu kuat dengan para big money, adu sabar. Tapi nanti juga ketika waktunya selesai, mereka juga kan kejar-kejaran dengan waktu ya. Big money juga ini kejar-kejaran dengan waktu. Kenapa? Karena mereka pengelola keuangan. Jadi kalau mereka kelamaan masuk juga, mereka akan rugi. Jadi mereka akan berusaha untuk secepat mungkin untuk bisa masuk lagi di harga bawah ini. Ya salah satu permainan lama yang kembali dijalankan ya ini, menggiring atau menyebarkan berita-berita yang menakutkan, sehingga ya berharap harga akan terus turun dan mereka kesempatan untuk terus akumulasi sehingga mereka mendapat average atau harga rata-rata dari saham pilihan mereka itu di harga yang sangat-sangat murah menurut standar mereka, dan tinggal tunggu ketika sudah sesuai dengan strategi mereka kan, kemudian retail lagi sudah mulai kembali antusias, ya sahamnya akan naik lagi. Nah ketika naik kemudian ya disitulah mereka mulai ya, selesai tugas mereka masuk ya kembali mereka bisa saja mulai rubah beritanya. Dari yang awalnya tidak setuju dengan program dari pemerintah, bisa jadi ke depan mereka bisa rubah, oh ternyata program ini cukup bagus karena ternyata memberi dampak yang seperti ini, maka rubah lagi bisa rubah lagi untuk rekomendasi dari underweight atau rekomendasi jual, bisa jadi rekomendasi untuk beli. Nah ini kan karena mereka sudah masuk. Jadi sekalipun kita tidak belajar sampai dalam-dalamnya apa yang juga sering disebut dengan ilmu bandarmologi, tetapi secara garis besarnya kan kita sudah nangkap ya, kurang lebih seperti itu, bahwa mereka memang menyebar berita untuk menakut-nakuti, tujuannya untuk masuk. Setelah masuk mereka sudah aman, dana-dananya sudah masuk semua di harga bawah, ya giliran lagi mereka sebarkan berita-berita yang bagus sehingga minat dari investor lagi kembali dan terus. Nah tinggal tunggu waktu lagi yang pas, entahkah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sesuai dengan tujuan investasi mereka, dan kemudian lagi sudah mulai waktu-waktu di mana mereka mau lepas, ya mereka angkat lagi berita-berita yang bagus supaya investor tambah semangat, mereka jual. Dan itu permainan lama yang terus terjadi. Nah, yang menjadi persoalannya ya banyak retail yang terus termakan dengan hal seperti ini. Artinya strategi mereka terus berhasil. Jadi intinya sih lewat video ini ya cuma mau berbagi saja, kita belajar saja. Beberapa hari perdagangan ini dengan penurunan yang sangat-sangat signifikan, sementara juga kan pasti di samping banyaknya penjual ya pasti juga banyak yang membeli. Nah tidak menutup kemungkinan mereka ini yang menyebarkan berita-berita buruk justru mereka yang sedang membeli, dan tidak menutup kemungkinan ya strategi mereka sudah mau mencapai pada klimaksnya, selesai semua mereka mengalokasikan dana mereka, ya sudah bisa jadi harga kemudian akan mulai membaik dan naik lagi. Dan kalau kita terus menunggu ya kita jadi ketakutan dan tidak
melakukan analisa dengan matang. Dan tidak menutup kemungkinan seperti beberapa kali kan kita lihat untuk BRI dan juga Astra dan saham-saham lain sempat juga naik lagi, tapi dibawa lagi turun, naik dibawa turun. Nah ini kan membuat para investor jadi ragu-ragu. Padahal sebenarnya justru disinilah kesempatan di harga sekarang ini. Sudahlah, jauh-jauh kita mau terlalu berharap lebih. Cobalah hitung aja dari potensi dividen yang ada. Untuk BRI di harga 4.100-an, 180 mungkin sekarang ini, kalau mau dilihat untuk potensi dividennya pasti itu sudah di kisaran 7-9%. Itu baru dari potensi dividennya. Untuk saham-saham yang lain juga kurang lebih seperti itu. Jadi dari dividen saja sudah dapat 7-9% per tahun. Bagaimana kalau dalam setahun ini kemudian harganya naik? Sudahlah, naik sampai 6.000, 7.000. Naik aja sampai 5.000. Kalau dari harga 4.100 ini dia naik sampai 5.000-an saja, sudah naiknya kurang lebih 20%. Ya, sudah kurang lebih 20% naiknya. Ya, jadi ya Anda hitung sajalah profit yang akan Anda dapatkan, daripada terlalu takut dengan rekomendasi-rekomendasi yang membuat kita akhirnya tidak melakukan analisa yang matang. Sebaiknya lakukan saja analisa yang matang. Di saat Anda sudah yakin dengan keputusan Anda, beli sesuai dengan kemampuan Anda. Selama Anda sudah melakukan analisa yang tepat, tinggal tunggu waktu. Kalau dapat dana tambahan, Anda akumulasi. Kalau dia sudah naik, ya sudah, cari aja lagi saham-saham yang mungkin masih ada yang terkoreksi yang belum naik. Itu saja yang dilakukan. Selama fundamentalnya bagus, ya tinggal tunggu, itu pasti akan naik lagi. Oke, teman-teman, tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.